harapan kita tetap bermohon, berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Dengan izin Allah juga mudah-mudahan termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Muharram 1443 Hijriah. Sistem penanggalan dalam Islam itu, sidang jamaah rahimakumullah, mulai digagas di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, ketika Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah saat itu, menerima surat dari Khalifah, dia membalas surat itu dengan mengucapkan, telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda tanpa tanggal. Atau di riwayat yang lain, telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin, namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca salah satu surat dikirim bulan Sa'ban, kami tidak tahu apakah Sa'ban tahun ini atau tahun kemarin. Itu menunjukkan bahwa surat yang terima itu tidak hanya menunjukkan ada bulannya Sa'ban, tapi tahun berapa, tanggal berapa belum ada. Maka itu menjadi pertimbangan Umar bin Khattab, jadi pikiran. Begitu juga banyak hukum-hukum atau praktek-praktek ibadah dalam Islam yang terikat dengan bulan, terikat dengan tanggal, 1 Ramadan, 1 Syawal, haji dan seterusnya. Nah, dengan beberapa pertimbangan itu, maka Khalifah Umar mengeluarkan satu pemikiran, dituangkan di majelis syura'nya, bagaimana kalau kita membuat sistem penanggalan tersendiri, keseragaman. Apalagi wilayah Islam yang sudah begitu luas. Di zaman Khalifah Umar sampai ada 8 gubernur, cukup luas, sehingga bukan mustahil setiap daerah menggunakan sistem penanggalan yang berlaku di daerahnya masing-masing. Ini bisa mengacaukan administrasi. Nah, atas pertimbangan itulah Khalifah Umar mencetuskan satu pemikiran, bagaimana kalau Islam itu memiliki sistem penanggalan tersendiri, dan ide ini diterima oleh majelis. Hanya majelis itu berbeda pendapat tentang akan dimulai dari mana penetapan tahun baru Islam itu. Ya, itu mulai beda pendapat. Apakah akan dimulai, ada yang mengusulkan dimulai sejak Muhammad diangkat jadi Rasul, atau sejak tanggal lahirnya Rasulullah, karena Muhammad sebagai figur sentral umat Islam dan akan menjadi tokoh sepanjang zaman. Ada juga berpikir bagaimana diukur dari Futuh Mekah, turunnya Al-Quran. Berbagai macam pemikiran itu cuma ditampung. Tapi salah satu peserta itu, atau anggota musyawarah itu, anggota syura itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memberikan pemikiran yang berbeda. Dia mengusulkan bagaimana kalau penetapan tahun baru Islam itu dihitung dimulai sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Ini pemikiran yang berbeda dari yang lainnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar penetapan tahun baru itu dihitung sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, usul ini kemudian yang diterima oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kenapa? Yang pertama, Umar bin Khattab memberikan satu statement bahwa peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang benar dan yang batil. Jadikanlah ia sebagai patokan penanggalan. Artinya apa? Bahwa Khalifah Umar mengiyakan pendapat Ali bin Abi Thalib itu. Yang pertama, pertimbangannya bahwa hijrah itu merupakan titik awal untuk memisahkan hak dengan batil. Bukan hanya secara teori, bukan hanya secara pemikiran, bukan hanya secara keyakinan, tapi komunitas pun yang benar dan yang salah itu dipisahkan. Memisahkan komunitas yang hak, yang
dari komunitas yang batil, pindah dari Mekah ke Madinah untuk memisahkan benar dengan salah. Kenapa sedang jamaah rahimakumullah? Kalau masih di Mekah dulu, perang informasi itu luar biasa. Setiap Rasulullah menyampaikan ayat, memberikan ceramah, selalu diperangi, diimbangi dengan informasi-informasi yang sebaliknya dari kaum kafir Quraisy. Sebagai contoh misalnya, ketika Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, ini kesempatan emas Abu Jahal dan teman-temannya untuk mempropaganda umat Islam, memberikan keraguan, dan terbukti tidak sedikit umat Islam yang na'udzubillah kembali riddah murtad karena cerita Isra wal Mi'raj. Perang informasi luar biasa. Setiap Rasulullah menyampaikan satu ayat, disampaikan informasi yang berbeda, selalu memberikan propaganda kepada umat Islam agar tidak membenarkan, tidak meyakini apa yang disampaikan Rasulullah. Itu di Mekah seperti itu terus, sehingga sulit untuk membentuk satu komunitas yang utuh, sulit untuk memberikan batasan yang jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya seperti kita hari ini, Pak. Maaf Pak ya, tentang Mbak Corona ini aja berapa versi itu Pak? Ada yang bilang ini soal bisnis, ada yang bilang ini buatan, macam-macam. Susah kita untuk mempercayai mana yang bisa kita percaya. Keluar lagi vaksin, beda lagi vaksin, hanya macam-macam. Kenapa? Informasi luar biasa seperti itu. Itu contoh kecilnya Pak. Kenapa Bapak saudara sekalian? Benar kalau disampaikan dengan cara yang benar oleh orang yang dianggap benar, maka hasilnya pasti benar. Selesai itu. Tidak perlu kita diskusi di situ. Ya, benar disampaikan dengan cara yang benar oleh orang yang dianggap benar, maka hasilnya pasti benar. Sudah itu. Maaf yang sering di majelis ini Ustaz Hadi Hidayat ngomong tentang Quran. Siapa yang bisa bantah Pak? Dia hafal Quran itu bukan hanya ayat berapa, surat berapa, halaman berapa, pojok tengah, Masya Allah. Dan dia hafal semua. Siapa yang bisa bantah? Satu yang benar disampaikan dengan cara yang benar oleh orang yang dianggap benar, maka hasilnya pasti benar. Udah itu. Atau sebaliknya, sesuatu yang salah disampaikan dengan cara yang salah oleh orang yang juga dianggap salah, hasilnya pasti salah. Sama juga itu. Coba ya, sesuatu yang salah disampaikan pula dengan cara yang salah oleh orang yang juga dianggap salah, maka hasilnya pasti salah. Udah itu. Ya, yang agak sedikit membingungkan Bapak saudara sekalian, ini perang informasi ini. Sesuatu yang benar disampaikan dengan cara yang salah oleh orang yang diberi stigma salah di masyarakat. Hasilnya, saya tidak mengatakan benar berubah jadi salah, tidak, tetapi benar dianggap salah. Itu sekarang begitu Pak, ya kan? Benar yang mereka sampaikan benar, tapi disampaikan dengan cara yang tidak bisa diterima masyarakat oleh orang yang juga dibangun stigma negatif di masyarakat, maka kebenaran yang dibawa pun dianggap salah. Ini sekarang seperti itu Pak. Ya, slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah luar biasa Pak, diserang habis-habisan. Apa salahnya slogan itu? Gerakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, apa masalahnya dengan itu? Farudduhu ilallah wa rasul. Tetapi karena mungkin disampaikan dengan cara yang oleh orang tertentu tidak tepat, dan juga oleh orang yang dibangun stigma di masyarakat salah, maka sesuatu yang benar ini pun dipandang salah. Itu konteks sekarang seperti itu Pak. Ya. Yang lebih parah lagi Bapak saudara sekalian, sesuatu yang salah disampaikan dengan cara yang benar oleh orang yang dianggap benar, maka salah terlihat benar. Ini lebih bahaya lagi Pak, hati-hati ini. Ini sebenarnya salah, yang dia sampaikan ini salah, tapi disampaikan dengan cara yang benar, menarik simpati oleh orang yang juga dianggap benar, maka salah pun terlihat benar. Coba
Coba Pak, perhatikan itu. Coba Bapak kalau kita cermati Pak, maaf, bagaimana bisa masih ada orang yang beranggapan, berpendapat, maaf, menutup aurat tidak wajib? Dari mana itu sumber? Kenapa wanita-wanita masih banyak yang bebas mengumbar auratnya, bahkan nyaris tanpa bersalah, tanpa merasa bersalah? Ketika ditanya, loh Pak, kan ada yang bilang belum wajib. Apa yang terjadi ini? Itu satu contoh. Atau yang lain Bapak saudara sekalian, ar-rashi wal murtashi, menuju hadis itu, finnar, yang menyuap dan yang suap, di mana itu tempatnya? Neraka. Tapi hebatnya kata suap itu disulap. Ya Pak ya, istilah apa sekarang? Banyak-banyak istilah lah ya. Ya Pak ya, apa istilah yang keren? Ucapan terima kasih lah, apa lagi tuh? Enggak pernah dengar ya? Ya Pak ya. Akhirnya apa? Yang sesungguhnya suap ini pun terlihat bukan. Akhirnya apa? Sesuatu yang salah pun dianggap benar. Inilah Pak kondisi hari ini. Sama di zaman Rasul dulu, seperti itulah adanya. Maka hijrah itu untuk memisahkan secara konkret, bukan hanya pada pemikiran, bukan hanya pada keyakinan, bukan hanya pada pemahaman, tapi komunitas kebenaran itu mesti dipisahkan dari komunitas kebatilan. Hijrah dari Mekah ke Madinah dipisahkan. Ya kalau Bapak ingin dapat tilas hijrah Pak, dari Mekah ke Madinah itu berapa kilo? Sekitar 400 kilometer. Kalau di kita ini Pak, antara Bandar Lampung dengan Palembang, tapi tidak lewat tol ya. Nah kalau Bapak mau nyoba jalan kaki dari Bandar Lampung ke Palembang, oh ini rasanya hijrah dulu. Mau nyoba Pak? Mikir-mikir Pak ya. Ya, itu hijrah, memisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak saudara sekalian, kenapa kemudian hijrah ini diambil sebagai titik awal tahun baru Islam itu? Yang kedua, hijrah itu merupakan ujian keimanan umat Islam saat itu. Bahkan disebut ujian kedua Pak. Kenapa? Ujian pertama Pak, Isra wal Mi'raj, itu ujian pertama Pak. Masya Allah Pak, ini ujian besar Isra Mi'raj itu. Kenapa? Yang diuji dari peristiwa Isra Mi'raj itu, yang pertama, Allah menguji keyakinan umat terhadap kerasulan Muhammad. Coba kita bayangkan begini, Rasulullah SAW itu Pak tidak pernah bohong, seumur hidupnya tidak pernah bohong. Bahkan dia dijuluki Al-Amin, saking terkenal jujurnya dan tidak pernah bohong, diakui oleh semua orang dia tidak pernah bohong. Ya Pak ya. Sekarang diuji keyakinan umat terhadap kejujuran Muhammad ketika Rasulullah menceritakan, menginformasikan sesuatu yang irasional. Coba Pak, perjalanan dari Mekah ke Palestina kalau dengan kendaraan saat itu berapa itu? Ada katakan 1 bulan pergi 1 bulan pulang, berarti kalau PP 2 bulan. Ini ditempuh separuh malam. Ini ujian. Masihkah umat percaya kepada Muhammad yang cerita sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal? Masih percaya enggak? Abu Jahal ambil kesempatan mempengaruhi umat Islam saat itu. Pak, lihat tuh Muhammad gini. Tidak sedikit umat Islam yang naudzubillah Pak kembali murtad dengan propaganda Abu Jahal. Kenapa? Memanfaatkan Muhammad cerita sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa Bapak saudara sekalian? Ke depan nantinya akan banyak syariat itu yang tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditembus oleh akal pikiran manusia. Ini ujian awal. Masih enggak kita percaya dengan hal yang gaib? Masih enggak kita percaya ketika suatu saat Rasulullah menceritakan lagi hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diserap oleh akal pikiran manusia? Bisa jadi Pak.
Tidak semua syariat itu mesti sesuai atau selaras dengan akal fikiran. Tidak usah yang gede lah Pak ya, yang sederhana saja. Bapak berwudu tadi mau masuk masjid, berwudu masih basah Pak, bekas wudu kita Pak ya. Masuk masjid, maaf Pak, keluar angin tanpa kendali. Apa yang terjadi Pak? Batal. Apa yang kita lakukan lagi? Wudu lagi. Coba pakai logika Pak. Yang terkena najis bagian mana? Bagian situ. Yang kotor bagian situ. Kenapa ini lagi dibasuh-basuh? Ya Pak, kalau pakai logika, masuk kamar mandi, maaf istinja, selesai. Kenapa dibasuh lagi ini? Nah, masuk akal. Sulit Pak. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, kalau memang Islam itu mesti semuanya mesti masuk akal, di mana letak logikanya mengusap sepatu? Sepatu yang kotor bagian bawah diusap bagian atas. Di mana logika? Itu persiapan makai. Isra wal Mi'raj itu ujian awal, mungkin enggak? Karena nanti akan ketemu lagi, akan banyak syariat-syariat Islam yang bisa jadi tidak tembus akal kita untuk memahaminya, cukup dengan keyakinan. Nah, Isra wal Mi'raj menguji itu. Nah, hijrah Bapak Saudara sekalian, hijrah ini ujian kedua umat Islam. Kalau dulu diuji keyakinan dengan perkara yang irasional, sekarang umat Islam diuji dengan kesanggupan untuk berkorban. Makanya setelah hijrah nanti Pak jahadu, hajaru, jahadu. Jahadu nanti jihad itu tidak mungkin bisa tegak tanpa pengorbanan, tidak mungkin bisa melakukan jihad tanpa pengorbanan. Maka hijrah ujian awal umat untuk berkorban. Nah, Bapak saudara sekalian, Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, ketika perintah hijrah ini turun, umat ini terbagi Pak, mengelompok. Yang pertama, innalladzina amanu wa hajaru. Kelompok yang pertama, mereka yang mentaati perintah ini ikut hijrah. Ya Pak ya, ikut hijrah. Ya. Baikkan Bapak saudara sekalian, hijrah ini kan makna dasarnya meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Meninggalkan yang dibenci Allah menuju yang dicintai oleh Allah. Begitu seterusnya, mana hijrah itu? Umat Islam, bukan hijrah itu kayak ngungsi Pak ya, pakai truk gitu, bawa kasur, nggak bisa begitu Pak, nyumput-nyumput hijrah itu. Jangan kita bayangkan hijrah itu kayak orang ngungsi bawa harta bendanya, tokonya, nggak bisa Pak, bawa badan aja. Diam-diam hijrah itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pasang badan di rumah Rasul. Ya Pak ya, kan ketika ada berita hijrah, dikepung rumah Rasulullah itu. Mereka akan lihat kawas, kalau Muhammad sampai keluar rumah kita habisi dia. Nah, Ali bin Abi Thalib pasang badan dia. Itu pengorbanan Ali Pak. Kalau rumah itu dikepung kena Ali itu, dia pasang badan. Diintip masih tidur, tapi Ali yang tidur. Diintip, nah masih tidur. Begitu seterusnya. Nah, ketika izin Allah, Rasulullah keluar dari rumahnya, ditutuplah mata orang-orang kafir Quraisy itu sehingga mereka tidak melihat Rasulullah keluar. Nah, ketika bangun Ali, begitu sekretnya, begitu hati-hatinya. Jangan kita bayangkan hijrah itu bawa harta benda, tidak seperti itu. Seluruh kekayaan yang mereka punya tinggal. Bayangkan Pak, yang mereka tinggalkan di Mekah itu bisa saja keluarganya, anak istrinya, kampung halamannya, kekayaannya, harta bendanya, mereka tinggalkan semua dengan satu keyakinan, ke Madinah mencari ridho Allah. Mereka tukar kekayaan mereka, harta mereka, semua yang mereka punya, mereka tukar dengan keyakinan menuju ridho Allah. Tidak semua bisa melakukan itu. Ya. Ini ujian pengorbanan. Kalau kita hari ini belum sampai di titik itu, kita masih konteksnya ngisi apa, kota amal gitu kan, nah, seterusnya seperti itu. Tapi mereka dulu sudah sampai pada titik melepaskan apapun yang mereka punya. Kalau istri
istrinya tidak mau hijrah, tinggal, anak tinggal, kerabat demikian. Nah, begitu pula kekayaan yang mereka miliki pun ditinggalkan. Karena apa? Punya keyakinan pindah ke Madinah itu mencari ridho Allah. Itu Pak. Nah, mereka yang hijrah ini pun ada Pak, seorang laki-laki ngobrol karena dia melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Melamar itu sudah dekat dengan perintah hijrah. Si Ummu Qais ini mau hijrah. Bahasa mungkin kita sekarang, kalau kamu memang mau sama saya mau hijrah ke Madinah, ikut kalau mau. Nah, ngomonglah si pemuda ini, saya sebenarnya hijrah ini karena calon istri saya hijrah. Coba ya, dilaporkan ke Rasulullah. Gimana Rasul? Kok di barisan hijrah ini ada yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, ada yang hijrah karena calon istrinya? Rasulullah nggak nyuruh, udah yang nggak ikhlas pulang, nggak gitu Pak. Udah yang nggak lurus pulang, enggak. Tapi Rasulullah katakan innamal a'malu bini, keluarlah hadis itu tentang hijrah itu Pak. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Orang akan mendapatkan apa dari amalnya bergantung niatnya melakukan amal itu. Barang siapa yang berhijrah mencari ridho Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang hijrah hanya ingin mencari keduniaan atau calon istrinya, maka dia hanya itu yang dia dapatkan dari hijrahnya. Keluar hadis itu, terbelah pola orang hijrah. Jadi ternyata yang hijrah pun tidak semuanya mencari ridho Allah, tetap ada. Itu Pak, kelompok pertama, mereka yang mentaati perintah hijrah ini. Itu kelompok yang kedua Bapak saudara sekalian, walladzina awaw wa nasaru. Ini kaum Ansor. Ya Pak ya, Ansor itu mereka yang menunggu, dipersiapkan di Yastrib atau Madinah. Ya, Ansor ini adalah kader atau dakwah binaan Rasulullah yang memang dipersiapkan di Madinah. Apa bentuk pengorbanan orang Ansor Pak? Ya, orang Ansor itu mereka berkorbannya digambarkan mereka membagi apa yang mereka miliki untuk kaum Muhajirin, apa saja. Ya, bahkan mereka lebih, walaupun mereka memerlukan itu, mereka mendahulukan kepentingan orang Muhajirin ketimbang dirinya sendiri. Ya, jadi bukan tidak berkorban besar juga orang Ansor. Mereka sebenarnya tidak kenal orang Muhajirin. Mereka tahunya itu orang Mekah, tapi ketika dipertemukan Rasulullah, terikat persaudaraan yang kuat, mereka berkorban dalam bentuk apa? Membagi kekayaan, membagi apa yang mereka punya untuk saudaranya Muhajirin. Yang punya kebun bagilah, yang punya toko dibagilah. Begitu Pak bentuk pengorbanannya. Padahal sebelum mereka tidak kenal. Ya, persaudaraan yang luar biasa, yang betul-betul persaudaraan karena Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka tidak kenal sama sekali. Karena ini tahu pengikut Rasulullah, diberikan. Itu berkorban. Ya, yang punya kebun dibagi, yang punya toko dibagi. Ya, tapi kalau Abdurrahman bin Auf kan dia nggak ingin dikasih. Cukup tunjukkan di mana pasar. Oh, di situ pergilah, jadilah pedagang dia. Karena memang dia seorang pedagang. Itu kelompok yang kedua, orang-orang Ansor. Yang ketiga Bapak saudara sekalian, walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim. Kelompok yang ketiga, orang mukmin yang lam yuhajiru, mereka tidak hijrah. Coba ya. Ada juga walladzina amanu walam yuhajiru, orang-orang mukmin yang mereka tidak hijrah, tetap tinggal di Mekah dengan beragam-ragam alasan. Ya, mereka tetap berstatus mukmin, tetapi mereka tidak ikut hijrah secara fisik ke Madinah. Walaupun ayat ini malakum mi walayatihim, ya Rasulullah berlepas tangan, ya, tidak terputus perlindungan kepada mereka. Artinya kalau mereka diganggu, ya Rasulullah tidak bisa melindungi. Putus hubungan dalam konteks perlindungan kepada mereka. Ini kaum Muhajirin, mereka mukmin tapi tidak mau hijrah. Ya, jadi ya mungkin masih faktor cinta dengan dunianya, sayang dengan hartanya, sayang kampung halamannya dan seterusnya, sehingga mereka enggan untuk hijrah.
Sebab nanti Bapak di ujungnya orang-orang mukmin yang tidak hijrah ini bahayanya, mereka dimanfaatkan oleh kafir Quraisy. Ketika perang Badar, mereka dipaksa ikut untuk bergabung pasukan Quraisy memerangi pasukan Rasulullah. Itu bahayanya nanti. Itu di cerita yang lain itu. Ya, di surat An-Nisa 97 sampai 100 jelas status mereka. Naudzubillah, kalau mereka sampai seperti itu malah satu kerugian besar bagi mereka tidak hijrah. Tapi mereka tetap berstatus mukmin walaupun kondisinya tidak hijrah. Nah, yang keempat Bapak saudara sekalian adalah walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu. Ada lagi mukmin yang setelah kalian mereka hijrah. Nah, mana setelah kalian ini beberapa pendapat. Yang pertama, mereka beriman setelah Muhajirin dan Ansor. Mereka beriman setelah Muhajirin dan Ansor. Min ba'dunya itu setelah kalian. Beriman setelah Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, beriman setelah hijrah pertama. Mereka sudah hijrah, baru mereka ini beriman. Ada yang ketiga lagi menurut Wahbah Zuhaili bahwa mereka ini hijrah setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 hijrah. Ini mereka yang hijrah tapi setelah Rasul dan para sahabat hijrah. 4 kelompok ini. Tetapi Bapak saudara sekalian, kemudian Allah menyebut yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqo, nantinya adalah Muhajirin dan Ansor yang Allah beri titel mereka ulaika humul mu'minuna haqqo, iman mukmin yang benar, yang sebenar-benarnya. Berarti mukmin yang tidak hijrah tidak sempurna keimanannya. Nah, yang disebut Allah ulaika humul mu'minuna haqqo di ayat 74 Al-Anfal adalah orang mukmin, Muhajirin dan Ansor. Itu yang disebut dengan istilah ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, itu yang kedua Bapak saudara sekalian, bahwa hijrah pada nilai yang kedua adalah ujian keimanan bagi kaum muslimin. Yang ketiga Bapak saudara sekalian, kenapa hijrah dijadikan momentum penanggalan tahun baru Islam itu? Karena hijrah itu kalau pakai bahasa kita sekarang merdekanya kaum muslimin. Gini Bapak saudara sekalian, pertama hijrah hari pertama kedatangan Rasulullah. Yang kedua, hari pertama Rasulullah merasa nyaman beribadah, aman beribadah. Yang ketiga, dibangun pertama Rasulullah membangun Masjid Kuba. Maka disebutlah oleh para ulama bahwa hijrah itu, ya mungkin ini yang jarang kemudian diangkat, merupakan hari pertama, maaf tanda petik, merdekanya kaum muslimin. Apa mana merdeka di sini Bapak? Yang pertama, merdeka itu bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Bayangkan Pak, bahwa makna merdeka pada hakikatnya konteks ini adalah ketika seseorang merasa bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Nah, karena waktu di Mekah dulu masih dalam bayang-bayang Tuhan lain. Ada Lata, ada Uzza, ada Mana. Ka'bah pun masih dikelilingi patung-patung. Kekuasaan pun masih dibayang-bayangi kekuasaan Abu Lahab. Sehingga apa? Masih di bawah bayang-bayang Tuhan lain. Tetapi ketika di Madinah, seorang mukmin bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Kan itu Pak, kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah. Dia nggak langsung huwallahu, tapi mesti la ilaha illallah. Hilangkan dulu seluruh ilah. La ilaha, buang dulu. Ya, hilangkan dulu segala ilah. Apapun bentuk penghambaan kepada selain Allah, hilangkan dulu. Baru isbatkan illallah, baru isbatkan kecuali Allah. Dan begini Bapak saudara sekalian, ya, sebab kalau kata Ibnu Taimiyah, ilah itu segala sesuatu yang kita yakini, dapat mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan kita dari kemudaratan. Itu ilah. Jadi kita berusaha membuang apapun bentuk penghambaan kepada selain Allah.
itu bebas gitu, tidak lagi dalam bayang-bayang itu. Yang kedua, merdeka itu bebas mengekspresikan diri sebagai hamba Allah, beribadah mau apa saja bebas ya. Kita mau sholat bebas, mau puasa, semua menegakkan syariat itu bebas. Jadi seorang mukmin merdeka itu ketika dia merasa bebas mengekspresikan apapun bentuk penghambaannya kepada Allah, apapun bentuk ibadah kepada Allah, dia tidak lagi terkekang oleh siapapun, tidak dibatasi oleh siapapun. Kenapa? Dia bebas mengekspresikan dirinya sebagai hamba Allah. Kita bisa bayangkan Pak Abu Bakar As-Siddiq waktu di Mekah, dia hampir meninggalkan Mekah hanya karena ingin bebas sholat, ingin bebas melaksanakan, karena setiap sholat diganggu, dia ingin bebas, hampir meninggalkan Mekah hanya karena ingin leluasa sholat ya. Nah kalau konteksnya itu Bapak, hari ini apakah kita sudah berada di titik merdeka atau belum, Allah alam. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Dan saya balas sekarang, sholat kita saja dibeginiin ya. Ada yang berbisik ini mazhab apa ini? Ini bergurau mazhab WHO katanya, apa pula itu ya, sampai seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak saudara sekalian, Ibnul Qayyim menetapkan hukum hijrah itu konteks hari ini betul tidak secara fisik, karena tidak memungkinkan lagi ya baik. Kita tidak bisa mengamalkan hijrah itu sama dan sebangun dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Tapi kendati pun dia demikian tidak merubah hukum asal hijrah, kata Ibnu Qayyim, maka hukum hijrah itu fardu ain. Kendati pun kita tidak bisa hijrah secara fisik, meninggalkan komunitas kebatilan dan membentuk komunitas tersendiri dengan kebenaran, tapi kita hijrah hati. Hijrah hati kita bentuknya apa? Misalnya pertama, meninggalkan syirik menuju tauhid. Satu Pak, kata Ibnu Qayyim. Konteks hari ini kita menerjemahkan hijrah hari ini, kata Ibnu Qayyim, yang pertama tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan menuju tauhid. Dan begini Bapak saudara sekalian, jangan kita berpikir bahwa sekarang sudah bebas dari syirik. Enggak Pak, syirik sepanjang sejarah tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah habis. Cuma kepekaan kita yang bisa mendeteksi ini syirik atau bukan. Apalagi sekarang Pak, hebat betul produsen syirik itu memproduksi kesyirikan sehingga umat Islam terkecoh. Ada istilah syirik berpagar tauhid, tauhid berpagar syirik, begitu seterusnya ya, sederhana Bapak. Terkadang orang bergurau pulang dari sholat subuh berjamaah di masjid, sampai di luar masjid ada burung lewat bunyi, apa yang terbesit di pikirannya Pak? Ada yang mau mati. Dari mana pula pikiran itu Pak? Kan aneh itu. Syirik nggak itu Pak? Syirik. Kalau bangun rumah pasang apa tuh Pak di atas itu? Dari bendera apalagi itu? Pisang, tebu, kelapa, padi, apa pula itu? Kalau diyakini itu mendatangkan kebaikan, tunggu dulu ya Pak ya. Banyak ya, apalagi sekarang ini luar biasa. Artinya Bapak saudara sekalian, kita mesti mencoba membersihkan akidah kita sebersih-bersihnya, semurni-murninya dari jebakan-jebakan kesyirikan. Dan ada syirik yang lebih berbahaya lagi Bapak, apa? Hulu. Sikap hulu dengan orang soleh itu justru pintu kesyirikan. Hati-hati juga ini ya. Itu maka pertama kata Ibnu Qayyim, hijrah dari syirik menuju tauhid. Yang kedua, hijrah dari perilaku jahiliyah menuju perilaku Islamiyah. Maaf Bapak saudara sekalian, sering kalau pesta-pesta itu ada istilah apa? Standing apa? Standing party apa? Pertibaya apa namanya itu? Makan berdiri. Apa lagi itu? Udah berdiri, tangan kiri ngobrol lagi. Ini budaya mana ini? Kita kadang-kadang niru. Coba ya. Ada lagi pengantin masuk ruangan, hadirin diharap. Diharap apa itu? Ayo lagi, lihat lagi lah itu kayak gitu itu. Banyak Bapak. Artinya apa? Kita mesti mencoba memilih.
Karena tidak ada satu aturan pun, tidak ada satu perilaku pun yang tidak diatur dalam Islam. Maka kita bisa memilah, oh ini Islam apa tidak, Islam atau tidak, bisa kita pilih. Maka kata Ibnu Qayyim, bukan mustahil, karena kata Rasulullah, salah satu perilaku jahiliyah yang masih bisa saja berlaku adalah ya adat-adat yang tanpa kita sadari kita masuk perangkap itu, akhirnya kita pun atau sebagian masih membudayakan tradisi jahiliyah. Dan yang ketiga, hijrah dari munkar menuju ma'ruf, ya Pak ya. Yang terakhir adalah dari maksiat menuju taat. Pas ya. Nah, itulah Bapak saudara sekalian, ke hijrah konteks hari ini. Mudah-mudahan dengan momentum ini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa kita bisa berusaha ke depan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, Allah mengampun. Hadanallah wa iyyakum jemain.